Ya, selamat sore pemirsa. Ada Apa Berita Weekend kembali menyapa Anda di edisi hari Minggu tanggal 23 Maret 2014. Dan ada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Zaki, juga kita akan berbincang-bincang ya Zaki ya, terkait dengan gaya kampanye pemilu tahun 2014 dari sosial media hingga ke kampanye Black Campaign. Seperti kita tahu ya, kampanye itu sekarang banyak yang aneh-aneh ya nggak sih, ada juga kampanye yang monoton-monoton aja. Jadi mungkin dibutuhkan ada satu keunikan-keunikan ya Zaki ya. Iya benar sekali Tiara, nanti kita akan membahasnya dan juga seperti biasa di Ada Apa Berita Weekend nanti kita juga hadirkan itu sejumlah informasi begitu pilihan Ada Apa Berita Weekend, ada informasi-informasi utama nantinya. Dan nanti juga ada narasumber yang telah hadir di studio saat ini ya Tiara ya, untuk membahas dialog ini sendiri. Ya, kita ada Ibu Jales Waris selaku pakar politik dari LIPI. Selamat malam, selamat datang di studio Jak TV Ibu. Dan juga Bapak Nukman Lutfi selaku pakar sosial media. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan juga Bapak Denny Sakri selaku pengamat musik. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Ya Tiara, nanti kita akan membahasnya selama 1,5 jam begitu ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke berita atau informasi utama pada hari ini, yaitu untuk menarik simpati rakyat. Berbagai caleg melakukan aksi, yaitu seperti memberikan sembako, begitu informasinya untuk Anda. Artis era tahun 90-an serta mantan Ketua Persatuan Artis Film Jenny Rahman menggelar bazar busana muslim wanita di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Busana muslim wanita yang ditawarkan merupakan rancangan dari Jenny Rahman sendiri dan disumbangkan oleh Jenny untuk bazar dengan harga murah. Menurut artis era tahun 90-an, acara bazar tersebut diperuntukkan perkenalan dirinya dengan masyarakat, yang kebetulan Jenny sendiri adalah perancang busana muslim. Caleg DPR RI Dapil 2 Jakarta Partai Demokrat ini menyumbangkan sekitar 200 potong baju muslim untuk dijual dalam bazar. Sementara hasil penjualannya akan diberikan untuk pembangunan masjid. Ini salah satu acara untuk saya memperkenalkan kepada warga bahwa insya Allah jika Allah perkenankan saya dan warga mempercayakan saya dan sekaligus mengantarkan saya ke Senayan nanti. Amin. Ya, ini salah satu cara saya. Kebetulan saya memang membuat baju-baju muslim, dan baju-baju muslim itu saya sumbangkan kepada warga, dan hasilnya tapi tidak gratis, tapi hasilnya yang semurah mungkin juga akan disumbangkan nanti melalui warga kepada musola atau masjid-masjid yang ada di sini. Ya pemirsa, ada lagi cara yang dilakukan oleh berbagai caleg untuk bisa menarik simpati warga, yaitu salah satunya dengan cara caleg anggota legislatif dari Partai Demokrat menggunakan gerobak yang ditarik simpatisannya saat menuju gedung olahraga di Cempaka Putih. Bagaikan menaiki kereta kencana layaknya sang putri kerajaan, Hasnaini, calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, melakukan kampanye di gelanggang olahraga Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan menggunakan gerobak sampah. Kedatangan Hasnaini diiringi belasan bajai dan para kader Partai Demokrat serta simpatisannya. Hasnaini juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di atas gerobak sampah, dan sebagai ungkapan bahwa wilayah DKI Jakarta masih banyak sampah. Dalam kampanye Partai Demokrat di Cempaka Putih ini banyak juga anak-anak usia dini yang dilibatkan oleh panitia. Kaitannya bahwa di DKI ini kan sangat sulit sekali mengolah sampahnya. Tentu kita akan ada program-program tentang masalah sampah yang ada di Jakarta, karena kita tahu DKI Jakarta itu menjual sampah di TV itu membayar konglomerat orang kaya itu Rp5.000. Kenapa uang itu tidak diberikan kepada rakyat saja gitu, sehingga sampah itu bisa teratur dan tertata dengan baik. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap di Jak TV.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Dan nanti kami akan berdiskusi begitu dengan narasumber yang telah hadir di studio kami saat sekarang ini untuk membahas mengenai gaya kampanye di tahun 2014 ini sendiri. Seperti apa pemilu yang efektif itu sebenarnya dan apakah pemilu yang dilakukan saat sekarang ini telah efektif atau belum begitu. Namun sebelum kita masuk ke seksi perbincangan, kita akan lihat dulu berita berikut ini tentang Ahok yang siap menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah PDI Perjuangan siap mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu Juli mendatang, kini giliran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, menyampaikan kesiapannya menjadi gubernur. Bahkan Ahok mengaku siap jika diminta menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Ahok menyatakan siap untuk melanjutkan program kerja Jokowi di Jakarta jika gubernur DKI tersebut terpilih menjadi presiden pada pemilu 2014 Juli mendatang. Ahok mengaku siap menjadi gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Ditanya soal peluang memenangkan pemilu 2014, Ahok juga mengaku siap menjadi wakil presiden jika diminta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Setelah PDI Perjuangan siap mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu Juli mendatang, kini giliran wakil Ya pemirsa, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi baru saja, dan bagi Anda yang ingin berdiskusi bersama kami silahkan di 0215155111. Dan sekarang kita membahas tentang gaya kampanye di tahun 2014 ini. Saya langsung berdiskusi begitu dengan Mbak Dani terlebih dahulu, Mbak. Kampanye sedang berlangsung begitu pada saat sekarang ini. Bagaimana Mbak melihat tentang gaya kampanye yang berlangsung pada saat sekarang ini begitu? Ya, setelah 4 kali pemilu sejak reformasi ya, ini saya pikir yang keempat kali kita melihat bahwa ternyata kampanye masih dengan cara-cara konvensional ya, artinya mobilisasi massa, terus kemudian dengan masa-masa besar itu belum berubah gitu. Artinya sebetulnya kan kampanye itu kan dalam konteks ini kan memang betul bahwa itu adalah pesta demokrasi dan sebagainya. Tetapi pesta demokrasi yang harusnya diterjemahkan untuk lebih dekat ke rakyat itu kan tidak harus dilakukan dengan kampanye-kampanye besar, mobilisasi massa dan sebagainya. Tetapi ada partai-partai juga yang melakukan misalnya dengan kunjungan-kunjungan ke beberapa tokoh. Terus kemudian dengan melakukan melalui sosial media juga sekarang saya pikir ini adalah terobosan baru ketika walaupun 2009 itu sudah dilakukan tapi tidak semasif sekarang dan seheboh sekarang, dan saya pikir secara keseluruhan kita memang belum beranjak dari tawaran-tawaran kampanye itu bisa dilakukan dengan model yang berbeda gitu, bukan sekedar mengerahkan massa saja. Oke, tapi secara garis besar pemilu yang berjalan saat sekarang ini begitu, sistem kampanye masih konvensional begitu ya, masih monoton dari tahun ke tahun, bisa dilihat seperti itu begitu ya, Bu? Ya, kampanye kita lihat kampanye terbuka selalu dengan direspons dengan cara-cara seperti itu. Tapi memang kita harus akui bahwa sosial media menawarkan sesuatu yang lain gitu. Walaupun dengan karakter sosial media itu sendiri kita juga melihat ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya 140 karakter misalnya. Kita harus menyebarkan gagasan, ide atau apa, yang ada ya akhirnya kita cenderung semacam black campaign dan sebagainya gitu. Oke. Ya. Dimanfaatkannya sosial media begitu. Mas Nukman sendiri, bagaimana pemanfaatan sosial media saat sekarang ini dilihat di kampanye 2014 begini? Kalau saya lihat sekarang semua partai sudah menggunakan media sosial. Semua kader saya lihat sudah menggunakan media sosial. Jadi mereka sudah melihat bahwa nggak ada cara lain untuk menjangkau terutama pemilih pemula itu melalui media sosial. Karena gini, anak-anak muda ini, terutama yang umur 17 tahunan gitu ya, itu begitu dia udah pegang media sosial, pakai Twitter, pakai Facebook, pakai Instagram dan lain-lain, itu dia punya kecenderungan yang aneh. Satu adalah nggak mau baca koran.
Gitu. Kedua, cara nonton TV. Kalau nonton TV pun yang ditonton oleh teman-temannya yang diomongin di Twitter gitu. Jadi kalau mereka kemudian nggak didekati lewat media sosial, didekati lewat mana? Baca Quran nggak. Jadi ya sudah apa boleh buat. Harus politisi harus belajar menjangkau mereka lewat media sosial. Cuman ya itu tadi, menjangkau anak-anak muda itu nggak semudah menjangkau orang tua. Gitu. Cara bicaranya harus beda gitu ya. Anak muda kan sekarang kalau ngomong kan santai banget tuh. Ya. Dan mereka jangan lupa mereka apolitis loh. Jadi nggak peduli itu. Coba perhatikan di Twitter itu apa namanya yang jadi trending topic itu bukan hal-hal yang menyangkut politik. Ya bahkan ketika Jokowi dinyatakan menjadi capresnya PDIP itu dia nggak bisa ada di nomor 1. Iya naik ada di trending topics, ada di 10 besar, tapi nggak bisa nomor 1, kalah sama omongan anak muda gitu. Nah ini makanya susah gampang ini masuk ke media sosial nih. Tapi sudah mulai ada yang masuk begitu ya Mas ya? Semua, bukan sudah aja, semua udah masuk, cuman nggak ketemu caranya menjangkau anak muda ini. Oke. Ya mungkin saya ke Mas Denny Sakri ini melihat kampanye identik dengan penggunaan penyanyi-penyanyi dangdut atau hiburan itu sebenarnya posisinya hanya sebagai apa sih, magnet atau memang ada bobot peran untuk berkampanyenya sendiri itu? Sebenarnya kalau dari secara historis memang musik dangdut ini selalu dipergunakan untuk apa ya, semacam permen gitu loh, apa untuk menarik massa, untuk joget-joget. Kayak tadi sore ini ada satu kampanye dari partai politik ketika ketuanya itu ini apa kayaknya kelelahan apa sampai dia bilang nanya ke peserta gitu, ini mau dengar orasi atau mau dangdutan aja gitu. Nah ini kalau kita lihat dari zaman Orde Baru sendiri, tokoh-tokoh musik itu selalu dipinjem atau dipakai untuk menarik massa gitu, terutama dengan dangdut. Dan ternyata memang dangdut ini adalah satu genre musik yang memang sangat efektif karena dengan mendengarkan beatnya aja, intronya aja orang udah goyang gitu, udah joget gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang tuh yang berpakaian, apalagi kalau misalkan di daerah-daerah ya Zaki, ini itu sekarang berpakaiannya yang bener, kurang ya. Sekarang sopan ini ya kan? yang paling parah yang sekarang ini gitu ya. Jadi kayak kemarin hubungannya ke politiknya sendiri. Ya, kemarin saya sempat mendapat foto dari seorang teman di Facebook memperlihatkan satu adegan yang sangat tidak senonoh gitu ya. Dan kemudian saya mengupload lagi ke porno lah itu ya. Adegannya porno aksi sebetulnya. Saya upload lagi ke Twitter, ternyata orang banyak yang mencerca hal semacam itu karena di depan anak kecil. Kita lihat ini yang ikut kampanye anak kecil dan ibu-ibu gitu loh, dan mereka senang gitu dengan adegan semacam ini, mereka tertawa dengan sangat lepas gitu. Ini kan satu hal yang memprihatinkan, kita miris gitu melihat semacam ini. Mungkin bisa dilihat di kamera itu ada contoh-contoh foto ya. Itu sebenarnya apa sih fungsinya itu sampai seperti itu? Apa memang supaya jadi hiburan aja biar ada ditonton, atau memang dikhususkan untuk bisa ada sesuatu yang baru nih dari kampanye? Ya mungkin mereka ngelihat untuk apa ya, ini dianggap sesuatu yang modern, tapi saya pikir ini satu kemunduran gitu ya. Ya ini sebenarnya untuk menarik perhatian aja sebetulnya. Karena magnet buat masyarakat itu datang sendiri begitu ya Pak ya. Tapi edukasi politiknya bagaimana ini Bunda? Sebenarnya kalau kita bicara kampanye itu kan ada dua hal. Kita satu bicara soal isi, substansi, sama dua cara. Cara tadi yang kita bicarakan tadi dengan Mas Denny sama apa namanya Mas Nukman. Iya. Nah, dalam konteks ini saya pikir edukasi politik ini sangat minim sekali karena isi dari kampanye ini kan harusnya ada semacam percakapan publik yang kita bicara tentang politik itu kan bukan hanya sekedar untuk membunuh. Politik itu kan bukan hanya sekedar untuk berkuasa, tetapi dia juga harusnya bisa bicara tentang bagaimana sharing tentang sebuah tujuan bersama yang dilakukan secara bersama-sama, keterlibatan warga negara lainnya, dan percakapan-percakapan yang mungkin sangat ideologis soal apa itu kesejahteraan, apa itu keadilan, macam-macam. Tapi yang terjadi adalah langsung disederhanakan bahwa politik itu bicara tentang kekuasaan. Jadi partai ini harus menang, partai itu harus menang gitu. Yang untuk mencapai kemenangan caranya adalah itu tadi. Kita lebih melihat isinya itu kan black campaign, saling menyalahkan satu partai ke partai lain. Bahkan bukan hanya elit-elitnya saja, tetapi pendukungnya tuh lebih ini ya Mas, lebih apa namanya, galak ketimbang ketimbang para elitnya partai. Iya. Tapi kan dengan adanya panggung musik itu
juga bisa bagaimana caranya edukasi politik yang baik begitu Betul, ya Bu. betul. Caranya bagaimana agar ini efektif begitu. Tapi kita harus tahan dulu jawabannya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Weekend karena kami akan kembali sesaat lagi. Buat 155-111. Dan tadi saya sebelum break sempat kembali dan terlebih dahulu. Tadi dengan adanya panggung musik tentunya adalah ini merupakan sebagai magnet begitu bagi publik untuk datang ke acara kampanye. Tapi ini tentu juga bisa harus ada edukasi politiknya. Kurangnya di mana di kampanye saat sekarang ini begitu Bu? Mungkin nanti Mas Denny Sakri akan menambahkan. Tapi gini, nggak usah dalam dalam konteks kampanye pemilu gitu ya. Kita tahu bahwa musik dangdut itu kan punya daya sihir sendiri buat orang-orang sekitar tentang ia harus datang, bisa hadir. Nah makanya itu ketika pemilu hanya disederhanakan menjadi pengerahan massa saja, maka dangdut menjadi cara yang efektif untuk menjawab itu. Tetapi masalahnya pertanyaan kita kan apakah kampanye ini hanya sekedar untuk pengerahan massa saja gitu loh. Tapi apakah penting dalam kampanye itu sekarang misalnya kita bicarakan tahun penentuan ini bahwa unsur edukasi juga ada. Itu nggak nyambung soalnya. Misalnya seorang ketua parpol tertentu harus bicara di situ di tengah musik dangdut. Itu pasti orang akan marah. Orang akan bilang turun dan mereka akan lebih senang dengan musik dangdutnya itu. Antara politik dengan musik dangdut itu kadang-kala dalam konteks tertentu agak susah ininya. Dan orang kan ketika sudah di set up untuk dengerin musik dangdut terus ngomong politik itu kan juga nggak akan terdengar hingar-bingar tentang entah itu slogan, entah itu program, mereka nggak ingin dengar itu gitu. Jadi itu makanya kita harus perlu memformulasikan kembali sebenarnya kampanye itu apa sih? Kan tidak hanya sekedar pengerahan massa. Kalau itu tidak sekedar pengerahan massa, kita juga harus mendesain suatu kampanye yang yaitu tadi untuk edukasi publik dengan jumlah yang tidak harus banyak seperti itu. Jadi dilakukan lewat macam-macam hal. Tapi kalau misalkan seperti itu, terus kemudian kita bicara tentang apakah ini bagian dari black campaign? Namanya kampanye itu kan semua strategi dikerahkan ya. Bahwa ada ekses dari misalkan musik dangdut itu terus kemudian diambil untuk black campaign itu kan salah satu konsekuensi logis dari apa yang terjadi. Oke, kalau kita berbicara mengenai formulasinya nih Mas Denny, bagaimana seharusnya musik dangdut masuk ke kampanye harus diformulasikan seperti apa seharusnya begitu? Ya, saya teringat dengan pemilu tahun 77 pada saat itu Rhoma Irama itu kan sempat jadi ikonnya P3 kalau nggak salah ya. Pada saat itu memang kalau kita lihat message itu sampai dari musik dangdut gitu. Jadi ketika musik dangdut ini kan adalah salah satu musik akar rumput ya, yang artinya masyarakat kelas bawahnya sangat familiar, mereka dengan apapun pasti akan joget gitu, malah dalam keadaan sedih atau dramatis juga mereka akan joget. Nah pada saat itu juru kampanye seperti Rhoma Irama saat itu pun masuk dengan dangdut itu gitu. Dan ternyata mereka memang bisa menikmati. Ya mungkin untuk satu sosok Rhoma Irama saat itu ya, saya nggak tahu kalau penyanyi dangdut yang lain apakah bisa menjalankan hal semacam itu. Jadi saya lihat sekarang ini kampanye sekarang ini seperti masyarakat dihadapkan pada sebuah meja yang penuh dengan makanan yang enak, terus tiba-tiba pemimpinnya pengen berbicara, ya orang boleh makan aja, lu ngomong aja gitu loh. Jadi sama gitu. Jadi sebenarnya seperti Mbak Nani bilang tadi, memang sekarang kampanye yang ini seperti apa gitu. Kalau berarti dangdut zaman dulu sama dangdut zaman sekarang sudah beda ya konotasinya, sudah yang dulu masih bisa ada edukasinya, ada pesan yang disampaikan. Ini dari ikonnya jadi curkam. Iya, kalau beda. Oke, kalau yang sekarang udah lebih mengumbar. Ya mereka hanya ya katakanlah tools untuk pemanis atau apa. Magnet untuk menarik. Iya. Nah ini mungkin saya ke Mas Nukman ini, dari bicara sosial media itu sebenarnya seberapa efektif itu mempengaruhi untuk kampanye terutama di 2014 ini mengangkat suaranya itu. Oke, sekarang di media sosial itu ada 65 juta pengguna Facebook. Facebook 65 juta ya. Dan dari 65 juta itu ada kira-kira hampir 40 juta pengguna Twitter. Oke.
Efektif nggak? Ya, kalau kita kampanye di lapangan, maksimal berapa sih? GPK itu berapa? 180.000, 130.000 gitu ya. 100 ribuan lah ya. Kalau sampai nginjek rumput sampai 150 ribuan. Ya. Tapi kalau di media sosial, efeknya itu kita bisa menyentuh bukan ratusan ribu. Tapi kan nggak semuanya Pak, nggak semuanya di daerah-daerah tertentu yang bisa menerima itu. Sama juga. Kalau kita kampanye itu juga akhirnya di daerah tertentu kan, lokal, yang lokal banget. Ini kita udah ngomong nasional dan nggak ada jarak lagi, nggak ada jarak, nggak ada waktu, dan kita bebas ngomong sebanyak-banyaknya. Sementara kalau kita di offline ngomong aja dibatasin. Lebih ngirit kos jadi ya Pak ya. Lebih ngirit kos, lebih efektif dari sisi kita nggak dibatasin oleh waktu. Oke, kita angkat penelpon dulu ya. Halo, selamat malam. Oh maaf terputus. Oke, kita lanjutkan Pak tadi. Berarti lebih low cost juga ya melalui media sosial itu? Low costnya iya, karena menggunakan media sosialnya adalah gratis, gitu. Tetapi nggak low cost banget. Karena kalau si partainya bodoh, kemudian calegnya juga bodoh, itu malah memukul diri sendiri. Oh gitu ya. Karena gini lah, mereka yang biasa kampanye di panggung itu kan ngomongnya satu arah, ya kan? Iya. Satu arah. Kalau di situ dibully Pak jadinya. Kalau kita satu arah di media sosial, wah udah mati aja. Nah itu mungkin yang terjadi ada dibully begitu ya Pak. Dibully kan Pak jadinya. Atau kita bodoh, kelihatan bodoh di media sosial. Itu yang pinter-pinter seneng banget tuh. Gitu, jadi dibuat tontonan itu ya. Oh, kita angkat penelpon dulu. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dari mana? Dengan siapa? Dengan Apri dari Jakarta. Iya, silakan. Iya Bapak, silakan Mas. pertanyaannya. Dengan Apri dari Jakarta. Iya Bapak, silakan. Iya, itu saya mau sampaikan fenomena masalah musik dangdut di kampanye ya. Ya Pak, silakan dilanjutkan Pak. Sebenarnya fenomena musik dangdut itu sudah lama, cuma masalahnya sekarang itu kenapa partai-partai itu kok selalu menggunakan musik dangdut yang pedangdut itu serono. Oke. Iya, ada lagi Pak? Ya sebenarnya kalau musik dangdut itu yang bagus, yang mengajak masyarakat untuk berpolitik yang sehat itu bagus. Oke, kami tanggap, kami terima masukannya nih. Mungkin ke Ibu dulu nih, Ibu Jalas nih. Mungkin sekarang kan sudah banyak berubah tuh ya. Juga Oh masih ada Pak? dangdut itu. Oh iya. Oke, terima kasih. Nah Ibu silakan. Ini kan tadi ada musik dangdut itu ada memberikan positifnya dan negatifnya. Yang benar kan mestinya memberikan edukasi atau adalah pesan-pesannya. Tapi ada juga sekarang adalah yang digambar itu sensasionalnya atau si penyanyinya itu sendiri, Ibu. Ya, tadi saya juga sudah pernah mengulas sedikit Mbak bahwa memang daya tarik musik, apakah itu dangdut, apakah musik pop segala macam itu. Karena ini adalah refleksi dari perjalanan kampanye kita dari tahun ke tahun yang memasukkan musik itu sebagai daya tarik dan sebagian elit partai ternyata melihat bahwa ini efektif. Tetapi efektifnya ini kan dari sekedar pengerahan massa. Tetapi apakah dalam musik dangdut ini kemudian program partai atau visi misi partai itu terlihat kan tidak. Itu paling kan kalaupun maksimal itu pasti partai politik akan hanya bicara coblos nomor ini, pilihlah ini, itu saja. Selebihnya bagaimana mungkin ia akan mensosialisasikan gagasan, ide-idenya di tengah hiruk pikuknya, hingar-bingarnya musik dangdut, di mana masyarakat sudah nggak mau lagi mendengarkan program-program partai. Gitu. Karena fokusnya sudah berubah Karena begitu fokusnya sudah berubah. Justru yang ingin dikritisi di sini kan bahwa tawaran untuk melakukan kampanye tidak hanya pengerahan massa dan itu musik dangdut misalkan seperti itu. Oke lah musik dangdut boleh-boleh saja, tetapi itu bukan untuk tujuan misalnya pengenalan program partai. Itu harus dikemas lagi sebuah paket tentang bagaimana agar rakyat memilih dia untuk program-programnya yang pro rakyat misalkan seperti itu. Ini kan belum terjadi. Belum kita masih menggunakan cara-cara lama itu tadi. Nah, Mas ini udah ada belum sih yang zaman sekarang ini
Ini kampanye yang benar-benar menghibur, tapi juga memberikan edukasi, tapi juga pesannya nyampe nih antara caleg ini atau partai ini ke masyarakat dengan program. Sejauh ini sudah ada belum contoh-contoh? Mazhabnya beda. Setahu saya sih belum ya? ada gitu. Itu Dan beda juga soalnya. yang partai politik juga akan mikir ngapain kita ini, kita kan hanya mungkin ya hanya untuk penggalangan massa. Jadi pertama saya rasa mereka sudah yakin bahwa ini hanya untuk menghibur dia sudah beda masyarakat. Lagi pula kampanye itu kan pendek ya waktunya. Itu memang untuk Bagaimana ngomong mencerna visi misi gitu. itu nggak mungkin. Makanya sebenarnya kalau kita bicara visi misi itu harusnya pendidikan politik jangka panjang, jauh sebelum kampanye, jauh sebelum pemilu. Makanya sebenarnya ini ada strategi jangka panjang, strategi jangka menengah, strategi jangka pendek. Sekarang kalau kampanye itu udah jangka pendek banget, dan itu susah untuk mengubah pandangan orang. Karena waktunya tidak sampai 1 bulan begitu ya, Pak ya? Itu hanya untuk rame-rame aja. Jadi kalau udah milih A ya sudah, kampanye itu nggak akan mempengaruhi. Menyambung Mas Lukman tadi menarik ya, bahwa sebetulnya memang harusnya kampanye itu tidak terjadi setiap waktu mendekati pemilu saja. Terlepas dari pro kontra soal belusukannya Jokowi, saya pikir Jokowi itu menginspirasi banyak orang bahwa pemimpin tuh hadir, bersentuhan dengan rakyat, bukan hanya sekedar fisik, tetapi bagaimana ide-ide itu ditransfer gitu, bagaimana pemimpin tuh hadir secara konkret dan bicara tentang apa sih persoalanmu, apa sih problem kehidupanmu, sehingga terus-menerus dia akan mendengarkan problem-problem kemasyarakatan di tingkat bawah, dan itu akan menjadikan semacam energi untuk bagaimana memimpin yang berarti masyarakatnya tahu siapa pemimpinnya dia ya. Jadi ide itu yang penting sebetulnya buat ini menarik para sekali, akan kita lanjutkan nih pemirsa usai jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Jak TV. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safari mau kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara. Ya pemirsa, itulah bentuk gaya kampanye di pemilu 2014 ini sendiri begitu. Berbagai apakah kampanye ini efektif atau tidak, ini masih kita diskusikan atau perbincangkan dengan narasumber-narasumber yang telah ada di studio pada saat sekarang ini begitu. Dan sekarang tadi kita bahas tentang pendidikan politik, harusnya janganlah instan begitu ya Bu ya, harus ada penambah nilai-nilai pencerdasan politik begitu yang dilakukan setiap saat begitu. Harusnya bagaimana formulanya seharusnya begitu? Ya, sebetulnya caleg-caleg DPR yang ingin masuk ke Senayan, masuk ke ke pemerintahan dan sebagainya itu harusnya sadar betul gitu bahwa yang namanya kampanye itu tidak hanya di ujung, artinya menjelang pemilu dan sebagainya, tetapi justru ini adalah bagian dari secara terus-menerus ia berinteraksi dengan rakyat gitu. Jadi 5 tahun itu digunakan secara efektif untuk melakukan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di layar tadi, kita melihat bahwa semua masih
masih ya itu tadi memakai cara-cara lama, menempelkan foto di pohon, baliho, spanduk segala macam. Padahal itu kan sebetulnya di satu sisi juga menunjukkan ia berjarak dengan rakyat. Karena kemegahan-kemegahan itu justru sebetulnya menjauhkan dia dari rakyat. Rakyat hanya tahu siapa sih itu, siapa itu, tapi kehadirannya mana gitu. Tetapi kalau misalkan dia datang, misalkan di dapilnya, terus kemudian berinteraksi, nggak harus, dan justru melalui para caleg ini, pendidikan politik sesungguhnya itu bisa transformasi ke rakyat dengan baik. Misalnya, jangan rakyat itu hanya disuguhkan misalkan hanya dengan pemberian uang-uang saja, tetapi bagaimana secara bersama-sama bisa menumbuhkan voluntarisme, kesukarelaan, kegotong royongan di tingkat grassroots itu terjadi gitu. Yang menarik ini bukan berarti karena contohnya Jokowi terus ya, tetapi kemarin ketika Jokowi dideklarasikan itu kan kemudian ia tidak memakai cara-cara konvensional, maksudnya orang harus pakai kemegahan-kemegahan deklarasi satu gedung, tetapi Jokowi di sana sedang belusukan dan sebagainya. Nah di sana itu ini kan cara-cara yang sebetulnya juga mengurangi anggaran dana kampanye juga gitu. Oke, terus sebelum kita lanjutkan mungkin kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ya Pak, silakan Pak, pertanyaannya. Saya dengan Pak Zainal Bekasi, Pak. Ya Pak, silakan Pak, pertanyaannya. Iya, sebenarnya sih antara pertanyaan dan bukan pertanyaan ini, Pak. Iya, begini Pak. Kalau berbicara mengenai masalah gaya kampanye yang kita lihat tadi, ada yang begini sebenarnya. Kalau 2014 saya nilai masyarakat sekarang sudah pada pinter juga ya Pak ya. Saya pikir yang tadi Ibu bilang tadi betul, memang gaya-gaya kampanye yang seperti itu, pakai penyanyi dangdut segala macam itu kayaknya sekarang ini bukan zamannya lagi. Yang penting adalah bagaimana caleg dan calon presiden juga mampu turun ke bawah, ya, mampu turun ke bawah dan melihat apa kenyataan di bawah. Ya, bagaimana caleg dan calon presiden nanti itu mampu melihat permasalahan di bawah itu. Saya pikir nggak perlu harus pakai panggung, nggak perlu pakai apa. Yang penting mereka terjun langsung ke bawah. Jadi permasalahan itu nanti bisa terlihat dan bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini seperti itulah. Jadi intinya saya bukan bertanya, tapi saya ingin menyampaikan saja apa yang saya rasakan hari ini, bahwa kampanye yang sekarang ini harus pakai panggung itu sudah tidak zaman lagi. Jadi para pemimpin yang akan terpilih oleh masyarakat harus bisa terjun langsung ke masyarakat, itu intinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Nah, mungkin saya ke Pak Nukman dulu nih, Pak Nukman. Ini kan melihat tadi ada beberapa tuh gambar-gambar yang dari yang mulai yang unik, dari mulai yang mengumbar seperti kemewahan. Itu seberapa sering sih dikaitkannya di media sosial atau dibicarakannya dengan atau yang aneh-aneh lah atau seperti apa? Justru di media sosial itu kebanyakan orang kritis kepada mereka. Kritis. Jadi yang kampanyenya adalah menempel gambar di paku di pohon. Itu responnya banyak gitu. Responnya langsung yang cara kayak gitu nggak usah dipilih. Karena dia merusak pohon. Frontal itu ya Pak. Betul. Jadi ada gerakan untuk tidak memilih caleg yang memaku pohon. Merusak lingkungan seperti itu. Jadi itu malah backfire buat mereka gitu. Nah, kemudian juga itu mereka yang kampanyenya di offline itu kemudian seronok pornografi dan lain-lain langsung babat, dibully gitu dan orang-orang itu pasti akan kena itu. Makanya kampanye-kampanye kayak gini ke depan, karena semakin banyak pengguna Twitter. Berarti sebuah simalakama juga ya, kalau salah strategi akan jadi bumerang sendiri gitu Pak. Sekarang masih, tapi begitu makin banyak pengguna Twitter, pengguna Facebook, makin banyak orang pinter, kampanye kayak itu jadi bumerang. Nanti kan seperti penelpon kita bilang tadi, sekarang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan kampanye yang ada di panggung, bahwa itu yang dibutuhkan adalah di mana caleg itu lebih dekat dengan rakyat. Mungkin salah satunya adalah penggunaan sosial media ini, begitu ya Mas. Tapi etika-etika dalam penggunaan sosial media ini bagaimana dalam kampanye begitu Mas? Ya, sebenarnya apapun etika yang ada di offline itu yang harus dipegang di offline. Nggak ada bedanya. Contoh nggak boleh memfitnah. Di offline ya sama, di online nggak boleh memfitnah juga gitu. Semuanya nggak ada bedanya, offline sama online. Yang paling penting adalah justru para politisi itu paham betul bahwa media sosial itu sifatnya interaktif. Gitu. Bukan hanya satu arah tapi multi arah. Jadi
beda sama kampanye di offline gitu. Nah itulah kemampuan itu yang harus dibangun, kemampuan untuk berbicara dengan kata-kata yang tekstual, ya. Karena di pidato dengan teks itu beda banget. Jadi orang yang jago pidato belum tentu bisa nulis bagus di Twitter atau Facebook. Nah ini yang kemampuan ini harus diasah. Karena gini, kita di panggung kita bisa kelihatan pinter ngomong, tapi begitu kita di Twitter, di Facebook pakai teks, kelihatan bodoh, banyak loh. Bahkan ketika ditanya nggak bisa jawab tuh banyak loh. Oke, tapi tidak jarang begitu Mas kita lihat adanya menyerang seseorang atau menyerang pihak tertentu begitu menggunakan sosial media ini sendiri, menggunakan akun-akun anonim. Bagaimana itu Anda melihatnya begitu? Ya, gini, salah satu konsekuensi dari kampanye adalah selalu ada black campaign. Ya. Sepanjang itu faktual, kayak ARP gitu ada video dan ya diterima. Cuman kita nanti akhirnya akan tahu, oh ini video kapan gitu ya. Kita bisa analisa itu. Makanya sekarang ARP selamat tuh. Tapi kan kadang-kadang ada kecenderungan gini ketika ada dari misalkan kita punya di sosial media terus yang ini berantem dengan ini. Tadi akhirnya jadi memecah padahal orang-orang yang dibicarakan itu pun mungkin lagi duduk makan siang. Sama juga gini, jangan mengira bahwa mereka yang berantem di Twitter, di offline-nya berantem enggak, mereka ketemu ketawa-ketawa. Oh gitu ya. Iya, yang bukan ada potensi memecah itu, Pak. Enggak, gini. Kita makin lama makin dewasa melihat Twitter. Di awal-awal memang yang berantem di Twitter itu berantem beneran tuh. Tweet war. Berantem beneran. Tapi sekarang itu aku lihat banyak orang berantem di Twitter. Besok ngopi bareng berdua. Itu. Jadi mereka makin hari makin mateng. Nah justru menariknya adalah gini. Memang di level yang elit itu kelihatan di TV berantem. Habis itu peluk-pelukan, ketawa-ketawa ngopi. Di level bawah pun sepanjang itu pengguna media sosial, aku berani jamin bahwa mereka makin dari makin dewasa sehingga sudah tahu cukup cerdas juga kapan saatnya untuk tweet war, kapan saatnya untuk pelukan. Itu di offline mereka pelukan. Menarik tadi yang dikatakan Mas Nukman ya tentang etika politik. Sebetulnya betul bahwa mau online mau offline sebenarnya etika politik itu kan harus di ini. Masalahnya ketika kita bicara etika politik, kesopan santunan politik, kesantunan politik itu sering disederhanakan menjadi politeness itu aja, kesopanan dalam berbicara dan sebagainya. Padahal dalam sopan santun politik itu harus memuat political correctness. Jadi kebenaran, tentang soal kebenaran, kejujuran tuh harus termuat di sana gitu. Jadi kesantunan di sini itu adalah bagaimana cara menyampaikan gagasan itu tidak misalnya menfitnah. Kampanye itu kan kombinasi dari keterampilan kata-kata dan akurasi data. Jadi tidak jangan sampai kita terjerembab dalam ya itu tadi yang kemudian fitnah segala macam itu. Kalau Ibu melihat ini yang belakangan ini ada yang rame nih tentang kampanye dengan foto, ada foto salah satu calon ARB dengan artis itu, Ibu melihatnya seperti apa? Ya itu adalah bagian salah satu cara saja untuk menjatuhkan lawannya gitu. Jadi saya nggak bilang sah-sah saja ya, itu kenyataannya faktanya memang semua hal, semua daya kemampuan dikerahkan untuk. Tapi itu menariknya adalah membuat gini, membuat para politisi harusnya hati-hati, nggak sembarangan lagi. Sekarang publik dengan mudah akan, loh kamu kayak gitu ya? Dia punya buktinya, sebar gitu. Dan sembarangan makanya rekaman video, rekaman pembicaraan, rekaman. Sekarang hati-hati, mereka nggak bisa lagi kayak dulu zaman dulu. Karena begitu mereka lena, nyebar itu. Makanya banyak politisi jatuh hanya gara-gara urusan seks, urusan video, urusan gambar gitu. Karena masalah etika dan kesopanan santun ini sendiri masyarakat dapat menilai secara langsung begitu ya, apalagi masyarakat sudah cerdas dalam menilai hal ini. Sebelum kita lanjutkan nih dialog kita saat sekarang ini ada tayangan berikut ini. Nah ini terlihat juga ada artis Marcella Zalianty dan juga yang cukup menghebohkan ini, Ibu. Ada yang bilang bahwa ini nggak pantas, ada juga yang bilang bahwa ini pantas. Ini mungkin dari saya ke Pak Dini ini, komentarnya seperti apa nih? Apa ini biasa aja periodenya, apa memang dibikin jadi sesuatu yang luar biasa? Ya ini kan sekarang kita lihat ini kejadiannya kapan gitu. Jadi kan sebetulnya banyak upaya-upaya orang untuk ya seperti katakan tadi itu black campaign gitu ya. Jadi apa saja bisa dilakukan orang untuk
Dan sebelum kampanye ini saya juga udah memprediksi pasti akan banyak keluar apa video, apa gambar-gambar ataupun Photoshop kan sekarang banyak orang bisa bikin Photoshop yang sedemikian rupa sampai mungkin publik dengan gampang menjudge bahwa wah ada kemunduran perilaku sosial dan lain-lain gitu. Tapi sepanjang itu fakta, kalau aku nggak masukkan black campaign itu. Tadi itu fakta, ya fakta. Itu fakta. Jadi bukan black campaign. Di sosial media sendiri itu pembicaraannya sampai itu ramai sekali, ramai sekali. Dan ini juga mencuatnya karena ada di sosial media juga begitu pada awalnya. Terus dimulai kan terus sekarang semua itu dari sosial media sebetulnya. Jadi kalau nggak di media sosial nggak masuk ke TV tuh, nggak masuk ke TV. Jadi gini. Bedakan antara fakta sama black campaign. Black campaign itu biasanya udah itu yang nggak jelas dimasukin. Kalau ini kan jelas, ini videonya jelas, orangnya jelas, cuman tahunnya aja yang tahunnya kapan. Tapi publik akhirnya tahu siapa dia, gitu kan. Makanya dia harus mengantisipasi untuk menjelaskan ini yang fakta itu. Nah, mungkin publik mengatakan ini black campaign karena ini terjadi atau video tahun 2010 begitu, kemudian ditayangkannya sekarang di saat masa-masa kampanye lagi begitu. Iya, nggak apa-apa. Justru sosial media itu sangat strategis ya, Mas ya. Track record para kita tahu kan, oh ternyata kayak gitu ya biar aja. Itu bukan black campaign, bedain. Black campaign itu kalau aku nggak korupsi, dibilang korupsi itu black campaign. Justru sekarang saya melihat bahwa letak strategisnya sosial media itu ketika publik kemudian bersama-sama melihat track record dari para pemimpin yang akan dipilihnya. Karena apakah dia track recordnya ada korupsinya, secara susila dia juga beres, atau secara macam-macam. Jadi cukup berhati-hati juga ya dengan media sosial media. Sosial media tergantung kita mau menggunakannya. Karena sebelum ada sosial media itu hanya sebagai kabar burung kan, orang itu gosip. Kalaupun mau masuk ke media sangat nggak mungkin karena mereka pemilik media. Iya, ini kita menarik sekali ini kita media sosial ini, tapi kita tahan dulu perbincangan kita karena kita akan kembali usai jeda pariwara. Pemirsa tetap di Jak TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Ada Apa Berita Weekend. Ini saya masih ke Pak Lukman dengan media sosialnya ini kan beberapa waktu lalu juga sempat hebohnya tuh yang Instagram bahwa sosial media itu digunakan untuk yang hal-hal yang nggak penting lah kadang di mention, dan dalam berkampanye juga kadang-kadang kan kampanye yang terselubung lah. Itu seperti apa itu? Ya sebenarnya nggak ada yang namanya nggak penting di media sosial, semua penting. Oh, penting ya? Penting, bagi dirinya sendiri paling nggak penting gitu, karena kan itu ekspresi orang. Bagi orang lain mungkin nggak penting. Bagi orang lain nggak penting, tapi suara satu orang itu kalau kita analisa dengan baik akan tahu, oh sebenarnya rakyat itu rindu apa sih? Gitu. Contohnya rakyat di Jakarta itu rindu nggak macet. Ya kan, zamannya gubernur yang lama itu mereka kalau macet itu udah menuju gubernur itu nggak beres gitu. Nah, begitu mereka rindu gubernur baru itu terasa banget. Ketika gubernur baru datang itu nggak ada lagi yang ngomong macet itu. Ngomong macet itu nggak disalahkan ke gubernur baru nggak. Malah mereka menyalahkan diri sendiri karena ikut memacetkan Jakarta. Jadi gini, apa yang nggak penting buat kita? Macet nih, macet bener nih gubernur ini. Sebenarnya kalau dijadikan sebuah komunitas kita baca, itu fenomena sosial. Gitu. Jadi penting. Jadi penting. Termasuk Pak SBY seperti apa itu penting, Bu Ani seperti apa itu penting. Yang mau satu, tapi kalau kita kumpulin kita tahu persepsi mereka kepada Bu Ani, persepsi mereka kepada Pak SBY, persepsi mereka pada RP. Kita jadi tahu. Misalnya seperti itu persepsi pada negara. Emang sampai sedetail-detailnya itu sih? Kan banyak yang mesti diurusin. Enggak, kita kalau kita punya ilmu, kita akan tahu. Orang Jakarta itu pengennya apa di media sosial kelihatan. Orang Indonesia di media sosial itu pengennya apa kelihatan banget terhadap negara. Ada benang merahnya kelihatan. Kelihatan banget. Jadi sudah terkotak. Jadi kita ngomong di warung kopi, siapa yang bilang penting? Gak ada yang penting. Tapi kalau warung kopi itu dikumpulin obrolannya, itu adalah obrolan nasional keinginan jelas gitu. Itulah fenomena sosial dari media sosial ini sendiri begitu ya. Kemudian kita juga melihat di media sosial ini bisa membentuk citra salah satu tokoh atau salah satu sosok begitu dengan adanya buzzer sendiri begitu membentuk tokoh seseorang. Itu bagaimana itu Anda melihatnya begitu? Makanya gini, begitu si tokoh itu nggak punya masa di media sosial, dia nggak pernah ngomong sama publik di media sosial, cara tercepat adalah menggunakan buzzer, menggunakan orang lain yang masa banyak untuk ngomongin mengenai dia. Tapi buzzer itu selalu ngomong kebaikan, gitu. Dan publik tahu, pengguna media sosial tahu, oh ini si A ini buzzernya si B nih, si C ini buzzernya si ini. Udah tahu. Jadi kalau si itu ngomongin baik-baik mengenai, wah kamu buzzer, nggak dianggap, gitu. Tetapi paling enggak dia
menyampaikan bahwa oh ini ada orang namanya partai caleg yang ini gitu. Jadi paling nggak tapi kemudian tahu. Tapi saya kasih tahu ya, buzzer itu manfaatnya nggak banyak di dalam kampanye. Kalau untuk beli produk ya, ini aku pakai handphone baru ya. Tapi kalau untuk caleg nggak. Karena apa? Karena di media sosial itu orang kritis. Orang kritis itu butuh gagasan. Itu beda sama orang yang nggak kritis. Kasih dangdut, yuk coblos, selesai. Nah ini kampanye zaman dulu kan gitu, coblos kumisnya, gampang itu kan. Tapi nggak diskusi mengenai isi, kontennya nggak pernah. Nah media sosial tuh beda. Oke Pak Nukman, kita angkat penelpon dulu nih. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Karno di Keramat Jati, Bu. Iya, silakan Pak. Iya, saya mau sedikit ngeluarin unek-unek di rada kurang puas masalah calon legislatif itu, Ibu. Tadi kan Ibu nanya katanya bagus juga pelajaran politik gitu kan. Kalau caleg langsung terjun ke langsung ke rakyat ya, tapi kan jangka waktu 5 tahun, masa rakyat dikasih pelajaran politik 5 tahun gitu, Bu. Terus saya juga mau kritik masalah caleg, kita sekarang kurang percaya gitu lah. Kalau misalnya kita milih caleg, nanti ujung-ujungnya kita ngasih pekerjaan sama caleg duduk di gedung MPR DPR. Sementara kerjanya kurang jelas. Selama 5 tahun itu paling cuman duduk. Sementara rakyat yang milih itu, Ibu. Jadi tolong pendapat Bapak sama Ibu. Itu aja pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Ya, kami sudah mengerti maksud Anda. Ya, silakan mungkin Ibu. Iya. Saya pikir pendidikan politik itu bukan politik adalah, tetapi bagaimana politik itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita yang sangat personal ini sangat politis. Misalnya bagaimana ibu-ibu rumah tangga tiba-tiba BBM naik, itu kan berimplikasi ke dia. Bagaimana kesehatan reproduksi ibu-ibu di ujung sana di NTT, NTB, ND segala macam itu juga bagian dari yang personal tapi menjadi politis, karena itu harus misalkan berkaitan dengan undang-undang. Bagaimana caleg-caleg ini memperjuangkan soal kemiskinan, soal kesehatan reproduksi ibu yang meninggal karena melahirkan dan sebagainya, gizi buruk. Nah, pendidikan politik yang saya maksudkan adalah yaitu tadi, bagaimana dia bisa menerjemahkan kebutuhan masyarakat di dapilnya ketika ia tidak hadir. Ketika ia hanya hadir sekali-sekali saja, ketika ia tidak berhasil merasakan denyut jantung masyarakat di situ yang memerlukan apa sih identifikasi persoalan di situ gitu. Bukan hanya sekedar ya udah beli pompa, kamu perlu apa beli ini, bukan itu. Tetapi bagaimana juga ia bertanggung jawab. Partai politik saya pikir juga ikut bertanggung jawab bagaimana mematangkan proses demokrasi ini gitu. Demokrasi di dalamnya kan juga ada unsur partisipasi, keterlibatan, kegotong royongan, ini kan harus dibangkitkan juga gitu. Dan bagaimana cara membangkitkannya, yaitu tadi datang, mendengarkan, harus ada tindakan nyata ya, Bu. Itu tadi. Jadi sebenarnya intinya pendidikan itu bukan kayak kuliah, bukan kayak ngasih kuliah, ceramah, teori langsung praktek gitu. Jadi ya, Pak, langsung itu mendengarkan rakyat itu, dan kemudian semua persoalan itu kan nanti kan di sana di Senayan itu akan digodok bagaimana sebuah kebijakan akan ditelurkan merespons kebutuhan rakyat. Seperti mungkin apa yang terjadi di dapil begitu ya, Bu ya. Mungkin ini saya mau mau nanya ke Pak Nukman nih, kan kiat-kiat berkampanye nih kan baik Bu dari calegnya sendiri untuk yang lebih smart dalam menggunakan media sosial, itu ada batasan-batasannya nggak sih, atau memang bereng gitu aja? Harus ingat bahwa media sosial adalah media yang interaktif. Nah, gunakan itu sebaik-baiknya untuk berkampanye interaktif. Contoh ini. Itu buat yang mau si calegnya itu kan, kalau yang orang-orang masyarakatnya. Masyarakat kan bisa melihat ini caleg ini sebenarnya ngomongnya benar apa enggak. Caleg ini punya visi misi bagus apa enggak. Kalau enggak punya, cecer saja ditanya di media sosial. Kamu sebenarnya programmu apa sih? Kalau programnya enggak ada, udah nggak usah pilih, gitu kan? Oh gitu. Jadi justru lewat media sosial itu, kalau aku punya caleg yang punya akun di media sosial dan itu di dapilku, aku akan tanya programmu apa. Kalau nggak bisa jawab, lo kamu ngapain kalau nggak bisa jawab jadi caleg, gitu kan? Justru itu enak gitu. Jadi langsung TikTok gitu ya, Pak? Langsung. Nah, TikToknya itu nanti akan dibaca oleh orang lain juga.
Kita memang harus memahami karakter medsos itu seperti apa gitu. Dia kan bukan solusi segala persoalan caleg itu. Misalnya belusukan itu nggak harus secara konkret di lapangan, belusukan dalam artian debat, menyosialisasikan gagasan kepada itu juga bisa juga gitu. Bahkan program jadi tergantung. Bahkan gini, dia lagi ngapain itu bisa share gitu. Betul. Kan. Dia lagi meeting di DPR mengenai program tertentu bisa di-share. Nanti publik bisa tanya, program apa tuh efektif apa enggak? Contoh terus. Makin pinter dia menjawab, makin kemudian menunjukkan bahwa dia bekerja ada hasilnya. Itu deh, yakin deh pasti kebeli. Ada yang menarik ya Mas, maksudnya gini, sosial media di kita ini kan cenderung sebagian besar bicara soal curhat personal ketimbang persoalan publik. Beda dengan misalnya di luar sudah mulai persoalan publik. Jadi sosial media itu menjadi efektif ketika dia bisa itu tadi gagasan itu digerakkan, ditransfer, di segala macam. Tapi kita tuh kan sebagian besar, apalagi orang-orang mudanya kan masih menggunakan tuh untuk personal. Seluruh dunia begitu. Ya, seluruh dunia begitu. Ya. Tetapi ada sekian persen pada akhirnya aware terhadap kebutuhan publik itu. Dan bagaimana cara mengubahnya itu sendiri begitu, sehingga media sosial hanya bukan untuk kepentingan pribadi saja begitu, tapi juga untuk pendidikan politik dan lain sebagainya. Mungkin kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, kami masih membincangkan apalagi tentang dangdut ini Pak Denny sendiri ya. Ini kan melihat tadi video itu barusan kampanye dengan artis dangdut yang seksi itu memang sebagai hiburan saja toh atau memang diposisikan seperti itu ya Pak? Ya, diposisikan sebagai hiburan gitu karena kampanye dengan penggalangan massa semacam ini kan yang hadir juga sebetulnya lebih banyak ke masyarakat menengah ke bawah kan. Dan mereka datang, tidak ada musik, tidak ada yang datang begitu ya Pak. Mereka harus hiburan gitu. Di mana-mana kalau ada, jangankan panggung gerobak dangdut aja orang udah pada ngumpul sih. Itu salah satu indikasi sebetulnya kan. Jadi kalau mau dibilang musik bisa menyatu untuk satu pesan-pesan politik dari sebuah partai, ya nggak mungkin. Saya jadi ingat ketika Presiden Clinton mengambil salah satu lagu dari grup Inggris Fleetwood Mac untuk tema kampanyenya, itu sebenarnya hal yang cukup menarik gitu ya. Tanpa dia harus mendatangkan Fleetwood Mac ke Amerika gitu. Jadi ada lagunya judulnya Don't Stop. Lagu itu sebenarnya tentang perceraian gitu. Tapi kemudian dia ngeliat di situ ada spirit gitu bahwa kita tidak boleh berhenti. Nah, itu menjadi tema dari kampanyenya Clinton gitu. Nah, kita di sini nggak ngerti ini. Udah dangdut aja deh, rame pasti gitu. Nah, nggak ideologis gitu ya Mas? Iya. Sebenarnya ada orang-orang seperti Iwan Fals, Slank. Tapi apakah Iwan Fals mau berkampanye untuk satu partai politik? Pasti kan ada posisi tawar. Slank juga demikian dan beberapa nama-nama lain yang bisa dianggap mewakili kondisi rakyat kelas bawah atau mereka dianggap sebagai apa ya? Ya kayak Iwan Fals kan dianggap sebagai juru bicara masyarakat gitu. Tapi apakah dia mau gitu? Dan musik dangdut itu kan juga dianggap sebagai representasi dari kalangan masyarakat bawah gitu ya. Bagaimana itu bisa menggerakkan, itu bisa membuat rame situasi kampanye itu kan. Tapi kalau untuk dangdut sendiri kan orang identiknya sudah seksi, sudah dengan penyanyinya itu. Ya memang dangdut itu begitu. Tapi kalau misalkan bagaimana dengan salah satu penyanyi misalkan kayak Mas Dhani menjadi caleg gitu, itu beda lagi. Untuk berkampanyenya sendiri itu. Kita juga nggak fair juga ya kalau misalkan bicara bahwa dangdut itu seakan-akan sesuatu yang buruk semua atau mungkin yang ini bisa disebut seksi gara-gara yang itu. Ini kan benar, gitu. Benar karena selalu ada ekses dalam sebuah panggung musik seperti mau rock kayak mau itu pasti ada eksesnya lah. Itu beda-beda bahwa kemudian dangdut kemudian eksesnya seperti itu memang ada. Tetapi kita memang nggak bisa bikin
sebuah stigma bahwa musik dangdut itu seperti itu, karena banyak juga yang bagus gitu. Nah, Bu Dhani begini, tapi tadi akhirnya masyarakat yang datang ke panggung itu adalah bukan ketemu dengan para calon legislatif begitu, karena mereka adalah buat ketemu dengan para artis dangdut ini sendiri. Nah, sebagai caleg begitu, apa sebenarnya yang harus dilakukan begitu agar mereka itu benar-benar orang datang ke kampanye itu juga untuk melihatnya dia menyampaikan visi misinya begitu, apa yang harus dilakukan begitu? Iya, saya pikir caleg harus paham dulu. Jadi paham semua karakter media yang akan dipergunakan. Misalnya, dia nggak akan mempergunakan panggung musik untuk menyosialisasikan gagasan tentang program, nggak akan didengar gitu. Mungkin dia butuh misalnya di desa, di balai desa untuk ngomongin itu lebih pas ketimbang sebuah panggung musik yang hingar-bingar itu, nggak akan didengar gitu. Jadi memang masing-masing caleg ini punya paham tentang karakter media yang dipergunakan, sehingga misalkan kita bicara soal sosial media gitu, kira-kira apa sih isu yang ingin ditebarkan di sana? Misalkan ngomong dengan masyarakat desa, apakah perlu di balai desa atau bikin apa yang bisa menggerakkan mereka? Jadi ini kampanye politik itu bagian dari, bukan hanya kita bicara soal bagaimana mengerahkan massa, tetapi bicara soal strategi, gimana bicara soal seni mengerahkan, bagaimana kita bicara soal dialog, bukan hanya monolog misalkan. Tapi itu kenapa susah sekali begitu terlihatnya, sedangkan mereka ini kebanyakan dari calon legislatif saat sekarang ini adalah petahana begitu. Karena kita ini mindset kita ini kan sudah di-setel sejak lama gitu, bahwa yang namanya kampanye itu seperti itu gitu, sehingga untuk mencoba atau beralih ke yang baru itu mungkin saya nggak tahu apakah mereka gamang ataukah mereka merasa bahwa itu tidak populer sehingga khawatir itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian mendatangkan itu tadi keuntungan dia sebagai caleg, saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya kalau kita paham tentang karakter media, apa yang ingin kita lontarkan ke publik, gagasan-gagasan kita harus paham itu gitu, sehingga jangan sampai kemudian di antara panggung musik yang hingar-bingar terus kemudian kita bicara program nggak akan didengarkan gitu. Ya Ibu, kita tahan dulu perbincangannya, akan kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, dari mana? Dengan siapa? Saya Kak Endang dari Depok, Bu. Oh iya, silakan Pak. Begini Ibu dan Bapak, selamat malam. Menyikapi kampanye yang dilakukan oleh para caleg maupun partai dan juga capres, ini bagi saya jujur ini agak terkesan lucu. Saya bukannya malah simpati. Karena kita tahu selama ini apa yang mereka lakukan itu hampir tidak ada orientasi kerjanya pada pro rakyat. Betul. Yang dilakukan oleh mereka hanyalah bagaimana mereka mementingkan kepentingan partai politiknya. Gitu. Mereka lupa bahwa rakyat dengan prinsip pok populi pok dai itu memiliki suara yang cukup baik bagi para partai itu. Tapi yang terjadi kan sekarang malah lucu. Mereka selalu berlomba-lomba menanam kebaikan dan semuanya dan sebagainya. Ini kan yang lucu, Bu. Saya ketika mereka kampanye itu juga bukannya simpati, jadi malah lucu gitu. Tiba-tiba mereka menanam kebaikan, padahal selama ini kan hampir tidak pernah orientasinya pada rakyat. Mendadak baik. Gitu. Barangkali itu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin akan kita tanggapi usai jeda pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di JAK TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ada Apa Berita. Tadi menanggapi sedikit mungkin dari Pak Nukman untuk penelpon yang tadi. Apa tadi pertanyaannya? Ya, penelponnya bilang bahwa belum dirasakan begitu. Belum ada simpati, malah lucu. Iya, memang kan kebanyakan banyak yang politisi dadakan gitu. Mendadak baik lah Pak istilahnya. Jadi kerjanya nggak ada, tiba-tiba muncul branding begitu. Saya bilang sekarang politisi sekarang itu memang polisi branding dia. Membrandingkan diri seolah-olah mulia, padahal kerjaannya nggak jelas gitu. Makanya mereka ini ketika nanti kembali jadi DPR, ya seperti sekarang nih, banyak yang tidur, nggak memperjuangkan undang-undang kan, pembuatan undang-undang itu banyak yang meleset kan dari target gitu. Ya karena itu tadi
publik terpesona oleh branding yang mendadak itu. Makanya sebenarnya kampanye itu nggak boleh cuma 2 bulan. Harusnya itu publik juga sadar bahwa kalau mau tahu sosok seseorang itu perjalanan hidupnya selama 5 tahun belakang itu kayak apa. Iya benar sekali. Karena tidak bisa instan begitu ya Pak. Nah tapi yang sering terjadi adalah karena mereka sama-sama instan begitu Pak ya, adalah adanya black campaign begitu. Sebenarnya black campaign ini bagaimana terjadi, bagaimana cara mengatasinya begitu? Nggak usah diatasi. Black campaign itu biar aja terjadi. Akan orang tahu sendiri. Biar aja terjadi, karena gini, orang yang nggak sanggup melawan black campaign memang dia bodoh aja, kalau usah dipilih. Kalau dari Mbak Dani sendiri bagaimana Mbak? Iya, Apa yang harus dilakukan Bu? Saya pikir justru kita harus bilang bahwa satu, kita jangan membalas black campaign itu sendiri, karena itu tadi kalau kita sepakat bahwa kampanye itu adalah keterampilan kata-kata dan akurasi data, sepanjang itu tidak benar ya kita harus counter gitu loh. Jadi jangan juga kita difitnah untuk sebab yang kita juga tidak melakukannya, itu kan juga merugikan diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita hati-hati adalah kita tidak membalas itu, tetapi kita mengcounter hal-hal yang tidak benar terhadap diri kita. Nah, saya pikir kecerdasan untuk memformulasikan kata-kata, untuk menyosialisasikan gagasan dan fakta itu sendiri, itu kan perkara lain gitu loh, bahwa itu memang harus diteruskan ke publik gitu. Karena kita juga tidak bisa membiarkan kampanye hitam itu menuju ke kita sedangkan kita tidak melakukan itu. Jadi perlu di counter itu. Nah, jadi ini semacam pendidikan publik bagaimana sebuah percakapan politik itu bisa transfer ke publik ini loh. Nah, publik terserah mau bagaimana ini. Black campaign ini terjadi karena salah satu calon itu tidak pede akan dirinya sendiri atau bagaimana sehingga ada black campaign seperti ini begitu? Ya, itu macam-macam. Black campaign itu kan memang bagian dari strategi, bagian dari cara bagaimana memenangkan pertarungan, katakanlah seperti itu. Nah, itu cara bisa pakai kampanye hitam seperti itu karena ia merasa bahwa dengan cara-cara yang tidak hitam itu, dengan cara-cara yang putih tidak berhasil, tidak efektif. Jadi dipakai cara itu. Nah, untuk orang yang merasa bahwa black campaigns itu perlu ini harus inilah pendidikan politik publik yang sebenarnya menurut saya. Dan saya yakin bahwa tadi pertanyaan yang dilontarkan ke kita tadi itu adalah representasi konkret dari rakyat bahwa mereka makin cerdas gitu loh. Bahwa kampanye dadakan, kampanye yang kemudian politik uang dan sebagainya, mereka tuh sangat tahu bahwa mereka tidak akan memilih itu gitu. Karena ambil barangnya, pilih orangnya itu mungkin lama-lama akan bergeser. Tidak mengambil barangnya, tidak memilih orangnya, itu jadi sebuah pendidikan di media sosial politik. ada seorang politisi yang menghabiskan uang puluhan miliar untuk branding, tapi popularitas naik, tetapi elektabilitasnya turun. Jadi dia ada penghukuman dari rakyat. Jadi dia pakai populer, tapi rakyat nggak milih. Oke. Popularitas tinggi tapi elektabilitas nggak naik begitu ya Bu. Nah, baik lagi pada black campaign ini sendiri, apakah perlu pengaturan begitu yang lebih tegas lagi untuk melarang ini sendiri begitu Bu? Saya pikir udah ada ya peraturannya ya Mas. Itu sudah ada penerapannya lebih tegas lagi begitu terhadap. Udahlah, maksudnya itu biarlah di media-media yang lain kalau sudah ada. Sudah ada nih. Jadi kalau orang black campaign ketahuan, itu pasti masuk penjara. Itu ada aturan, memang sudah ada aturannya untuk black campaign. Kalau di sosial media, black campaign dari sosial media itu didiemin aja atau di ya gini, kalau kita nggak merasa berbuat itu tuntut aja untuk masuk penjara. Kalau memang kita nggak terima. Tapi kalau aku sih nggak akan pernah nuntut. Tapi kalau bagaimana kalau black campaign itu di media-media televisi atau media iklan lainnya? Ya, tergantung dirinya, apakah dia merasa dirugikan dengan itu. Kalau dia merasa dirugikan dan itu adalah sebuah sesuatu yang perlu dilawan, ya silahkan saja. Klarifikasi gitu. Betul. Ya? Ini salah satu pendidikan politik publik agar orang tuh tidak sembarangan ngomong gitu. Agar orang tuh nggak sembarangan melancarkan. Kayak tadi ARP kan gitu, press conference mengenai dia di Maldives sama seseorang itu. Itu dilawan. Diklarifikasi dengan cara kepiaran. Tapi ada juga yang melawan pakai jalur hukum. Kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita ini pemirsa. Kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap di Jak TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend, dan kita masih melakukan pembahasan atau perbincangan mengenai gaya kampanye di pemilu 2014. Mungkin di akhir segmen ini saya ke Mbak Dani terlebih dahulu begitu Mbak. Bagaimana closing statementnya untuk pendidikan politik kedepannya di kampanye-kampanye berikutnya begitu? Ya, kampanye adalah bagian dari pendidikan politik publik. Jadi seyogyanya yang diedarkan di wilayah publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan publik,
Dan soal bagaimana partai politik itu akan menyejahterakan, akan memberikan jaminan tentang keadilan kepada publik. Dan isu-isu inilah yang harusnya diedarkan ke publik. Jadi kampanye dengan hanya menyederhanakan dengan soal massa saja, walaupun itu sah-sah saja, itu harusnya tidak berhenti di situ. Karena kita bicara politik, itu kita bukan hanya bicara kekuasaan saja, tetapi kita juga bicara soal tujuan bersama, soal partisipasi bersama untuk tujuan yang lebih baik untuk negara ini. Baik kepada publik. Oke, kemudian kalau dari Mas Nukman sendiri, closing statementnya seperti apa, Mas? Biar kedepannya sosial media ini lebih cerdas lagi, khususnya untuk pemilu begitu, dalam berkampanye begitu, Mas. Ya, sebenarnya harus disadari bahwa dengan makin banyaknya pengguna media sosial, yang itu adalah kebanyakan para pemilih pemula, itu para politisi menghadapi anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang kritis, yang nggak bisa didekati dengan pendekatan kampanye yang satu arah atau dua arah. Oleh karena itu, para politisi sekarang harus sadar betul bahwa mereka sekarang dipantau setiap saat. Bukan hanya pada masa kampanye, tapi masa setelah kampanye. Sehingga kalaupun sekarang yang milih adalah anak orang-orang desa yang bukan pengguna internet, dan kemudian dia performanya buruk, terekam betul di media sosial, pemilih ke depan dia nggak kepilih. Karena itu memang kampanye bukan lagi media jangka pendek untuk mengangkat nama dia, untuk mengedukasi publik, tetapi mereka harus sadar bahwa publik itu harusnya diajak terus-menerus berdiskusi, berpartisipasi dalam kampanye selama 5 tahun. Media sosial gunakan untuk sebagai medium untuk itu. Jadi bukan hanya 2 bulan masa kampanye. Media sosial digunakan untuk berdiskusi dengan konstituen begitu ya, Mas. Kemudian dari Mas Denny sendiri, bagaimana harus dikemas seperti apa musik dan kampanye begitu, Mas? Ya sebetulnya musik selama ini hanya sebagai komplimen, hanya sebagai hiburan kepada masyarakat ya, dan masyarakat juga membutuhkan hiburan, mereka haus hiburan yang gratis segala macam. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat fungsi dari musik ini sebetulnya kan bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan ini kan bisa macam-macam gitu. Di antaranya adalah pesan-pesan dari sisi politik ya. Entah itu partai politik bisa mengambil itu, dan kemudian juga misalnya ada salah satu artis atau pemusik yang kemudian menjadi caleg, ini kan menjadi satu vote getter yang tidak hanya sebagai vote dipasang gitu aja, tapi punya konsep yang jelas, dan itu bisa disinkronize dengan karya musiknya dia gitu. Jadi ya selama ini ya akhirnya kampanye ini hanya dangdut ya, komplimen, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit dan lain-lain, dan masyarakat sih senang-senang aja gitu. Dan mereka juga mereka yang kita anggap mungkin kelas bawah, mereka sudah punya itikat, ya udah kita terima aja, nanti nyoblos kita urusan lain yang masyarakat kita suka sudah cukup aja. bisa menyaring ya semuanya. Masyarakat sangat cerdas. Ya pemirsa, politik itu adalah satu strategi dan kecerdasan dalam meraih kekuasaan dan cara-cara yang sesuai dengan aturan negara. Kepatutan, kesopanan, dan etika tetap menjadi bagian yang harus dipegang untuk memperbaiki kualitas demokrasi di negeri ini. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 90 menit ini, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi sharing buat Anda. Saya Tiara Smith dan rekan Zaki mohon undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih, ya.